Tuhan sumber pertolongan. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat 9. Ayat 1 Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ayat 2, Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ayat 4, tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Ayat 6, aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat 8, bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku, ya Tuhanku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Masalah dan penderitaan dalam kehidupan bisa terjadi karena konsekuensi dari dosa atau kehendak Tuhan bagi kita. Namun, apa respons yang Tuhan kehendaki dari kita? Mazmur ini ditulis dalam konteks pelarian ketika Daud dikejar oleh Absalom. Dosa pemberontakan yang dilakukan Absalom tidak terlepas dari dosa yang telah dilakukan oleh Daud terhadap Batsyeba dan Uria pada masa lalu. Dalam pergulatan hidup, Daud merasa kecil hati di tengah banyaknya orang yang mau menyerangnya. Ayat 2. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak akan menolong Daud. Ayat 3. Namun, kita dapat melihat bagaimana Daud tetap mempercayai Tuhan dan berdoa kepadanya. Ayat 4 dan ayat 5. Dalam kegentingan ini, tidak terlintas dalam benaknya bahwa Tuhan tak lagi berkuasa atau benar-benar meninggalkannya. Daud tidak menyalahkan Tuhan atas situasi pelik yang dialaminya, tetapi ia justru mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seruan permohonan pertolongan keluar dari bibirnya, ayat 8 dan ayat 9. Karena itu, Daud dapat tidur dengan tenang. Ayat 6 dan ayat 7. Persoalan, pencobaan, bahkan gelapnya hidup dapat mengepung kita. Namun, sekalipun itu semua membuat kita merasa kecil hati, jangan lagi kita takut karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang besar, yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Pertolongan akan kita peroleh dari Dia yang adalah sumber segala sesuatu. Walaupun getir dan pahit hidup yang kita jalani, jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap proses yang kita alami. Mungkin kita merasa bahwa semua orang hadir untuk menentang, bahkan menyatakan bahwa Tuhan tidak ada dan tak akan menolong kita, tetapi tetaplah datang kepada Tuhan karena Dialah sumber pertolongan kita. Berserulah kepadanya dengan kesungguhan hati, pertolongan akan datang tepat seturut dengan waktunya. Jangan takut dan gelisah akan hal-hal yang belum tentu terjadi karena itu tidak menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tenanglah dan yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong dan memberi jalan keluar, percayalah pada topangan yang Tuhan berikan.